ini akan lebih baik ya kawan-kawan ya, lebih baik daripada yang kita ambil dari banggalnya. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semua, petani singkong khususnya, dan seluruh petani seluruh Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Sekarang kita posisinya di lahan singkong ya. Ini sudah sekitar jam setengah 6 ya kalau di WIB. Kalau ada kawan-kawan yang di luar negeri nonton, di sini posisinya jam 6 kurang 30 menit ya. Ini saya masih di kebun singkong. Saya belum pulang ya. Saya habis itu tadi mecoin tunas-tunas singkong di sana tadi ya. Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya. Sedikit pengalaman kepada kawan-kawan untuk bagaimana caranya kita menyimpan batang singkong supaya tidak rusak sebelum kita tanam. Tapi sebelumnya untuk kawan-kawan, video ini bermanfaat atau video ini berguna, kemudian kawan-kawan suka, tolong dibantu subscribe ya, kemudian di share, di like, biar berkembang channelnya, kemudian banyak kawan-kawan juga yang tahu. Oke, pada kali ini saya akan mencoba berbagi kebiasaan saya aja ya. Jadi apa yang saya sampaikan, kebiasaan saya itu bisa kawan-kawan ikuti, bisa digunakan untuk referensi, mungkin perbandingan kan seperti itu. Jadi tidak harus diikuti ya, tidak harus juga diikuti, mungkin berguna atau menjadi bahan pertimbangan untuk kawan-kawan. Nah, jadi gini, biasanya kalau kita sebelum nanam singkong itu ya, kita cari bibit benih ya. Kemudian ya bermacam-macam sih kawan-kawan itu, biasanya itu ada yang langsung ditanam, ada juga yang nunggu beberapa hari, bahkan minggu, mungkin sampai bulan. Mungkin kawan-kawan itu yang bibit singkong kalau menanam singkong itu beli. Kalau beli biasanya cenderung lebih mudah ya kawan ya. Artinya seperti ini. Kalau umpamanya kita beli bibit singkong itu biasanya lahan sudah jadi dulu, sudah kita persiapkan dulu, artinya sudah siap untuk kita tanami. Itu biasanya baru kita beli bibit singkong. Nah, pengalaman seperti itu biasanya ya cenderung bagus karena memang waktu tanam itu relatif lebih singkat. Tetapi itu nggak nutup kemungkinan kalau umpamanya kita mendapatkan bibit yang jelek, artinya kan mungkin dari penjualnya itu bibitnya itu kurang lama dia sudah nebas gitu kan, terus dijual sama kita, ya itu nggak nutup kemungkinan juga jelek. Tapi yang jelas seperti ini guys, jadi misal kita berbicara ini adalah benih kita sendiri.
Jadi setelah kita panen seperti ini, misal kita panen ya dari hasil singkong kita sendiri, kita panen, kemudian apa itu namanya, kita ambil bibitnya, kemudian kita simpan. Nah itu biasanya kan membutuhkan waktu yang lama. Nah hal seperti itu tidak terduga, biasanya kan tidak terduga, artinya cara penyimpanan kita atau waktu penyimpanan kita itu nggak terduga, biasanya lama gitu kan. Nah kalau umpamanya lama itu saya ada pengalaman ya. Jadi untuk menyimpan batang singkong itu supaya dia awet, artinya kan seperti itu, supaya dia itu nggak cepat rusak, cepat mati, cepat kering, itu caranya seperti ini. Nah misal seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi kalau umpamanya kita habis panen terus kita simpan ya, itu ada dua cara biasanya. Kawan-kawan itu dulur-dulur semua itu yang ngambil, satu, dia dipangkas sebelum dia dibongkar ya. Jadi si batang itu, bibit itu dipangkas dulu sebelum dibongkar, satu seperti itu. Nah yang kedua ada juga yang dia ngambilin bibitnya itu setelah dibongkar. Nah itu kalau pengalaman saya itu sebaiknya itu dipangkas. Jadi seperti ini, saya contohkan ya. Ini batang singkong seperti ini. Nah ini kan masih ada banggalnya ya kawan-kawan ya. Seperti ini. Nah, nih terus kemudian mungkin anggaplah ini enggak ada banggalnya kan seperti itu. Nah jadi pengalaman saya, kalau misal kawan-kawan itu sekira lama ya, sekira lama mau nanamnya, nggak tahu waktunya, walaupun singkong itu sudah dibongkar, itu seharusnya itu apa itu namanya, singkong ini ditebas, dipotong ya. Jadi dipotong seperti ini. Nah gitu kan ya. Jadi biasanya kita potong ini ya, kan seperti itu, dipotong. Nah potongin batangnya, disimpan. Nah ini akan lebih baik ya kawan-kawan ya, lebih baik daripada yang kita ambil dari banggalnya. Jadi gini, kalau umpamanya kira-kira bibit itu ngambil dari kita sendiri, terus kemudian kita habis panen tempat kita sendiri, jadi modang itu memang sebaiknya ya, itu sebaiknya cara ngambil benihnya seperti ini. Selanjutnya bagaimana setelah seperti ini kan ya, kalau bisa itu apa itu namanya, nyimpennya di tempat yang teduh terus terbalik ya, terbalik seperti ini, jangan seperti ini, jadi dibalik. Itu tujuannya untuk mempertahankan ya, mempertahankan tunas-tunas ini ya, mempertahankan tunas ini biar tidak cepat besar tujuannya. Jadi gitu ya. Terus dia cenderung tidak mati. Kenapa? Karena pada saat kita pangkas, tunas ini akan cenderung hidup ya, akan cenderung keluar tunas-tunas ini, gitu ya. Makanya posisi batang ini akan selalu basah, selalu basah. Ini kalau kita simpan, kita anggap saja kita nyimpannya sudah di tempat yang teduh ya kawan-kawan, kan seperti itu. Jadi anggap saja kita nyimpannya sudah di tempat yang teduh. Nah jadi cara nyimpannya seperti itu. Kalau umpamanya lama ya, kita nggak tahu ya kalau umpamanya kita habis panen, kapan kita mau nanam, kemudian itu kan tergantung biaya apa itu pengolahan kita sudah siap atau belum, kan seperti itu. Nah itu kan tergantung dari faktor-faktor itu. Terkadang kalau kita apa itu namanya biaya pengolahannya belum siap, ya itu bisa terjadi lama kita nanam kembali gitu loh. Tapi kalau umpamanya kita sudah persiapkan, nah maka ya cepat. Umpamanya kita habis di apa itu namanya dipanen, terus kemudian ambilin bibitnya, terus kemudian ditanam. Nah kalau sekira lama, ini simpan di tempatnya dulu terus terbalik seperti ini.
ini cenderung apa itu namanya, tunas akan keluar tapi lama. Makanya kondisi batang ini akan cenderung hidup terus atau nggak kering atau nggak mati gitu ya. Nah ada juga kawan-kawan itu yang namanya menghemat biaya ya, artinya nggak menyalahkan mana yang lebih baik dan menurut kebutuhan kita saja ya. Jadi ada juga yang diperun, dalam bahasa kita itu diperun ya, setelah dipanen ya, singkong itu dipanen, diambilin bijinya kan masih berserakan tuh. Nah itu sekarang biasanya diambil langsung. Nah itu tujuannya diambil langsung, disimpan terus ditumpuk. Nah itu tujuannya untuk apa itu namanya, bibit ya. Terus kita menghemat biaya agar apa itu namanya, kita nggak merun lagi, nggak mengeluarkan biaya merun lagi gitu kan. Nah itu bagus juga sih sebenarnya seperti itu efektif juga. Hanya saja kawan-kawan perlu ketahui, kalau dengan cara seperti itu ya, kita ambil banggalnya seperti ini tanpa kita potong seperti tadi, terus nanti kita nanamnya lama, maka cenderung akan mati batang nih akan cenderung mati. Karena apa? Karena dia tidak apa namanya ya, tidak punya kesensitifan mau tumbuh. Nah, jadi di sini kering nanti ya, di sini kering, kemudian di sini kering. Nah ini aja sudah bisa kita bedakan kawan, mana yang kita pangkas tadi kan, di sini kan sudah potong, banggalnya nggak ada. Nah ini dia posisinya tempatnya sama, tapi di sini masih basah ya. Ini yang nggak ada banggalnya dia masih basah hidup, tapi yang ada banggalnya dia cenderung sudah lebih duluan mati nih, agak mati. Nah ini buktinya seperti ini. Maka kalau umpamanya kawan-kawan mau cepat ditanam, oke, nggak apa-apa kalau dengan cara seperti ini. Jadi kan kita menghemat biaya gitu kan, menghemat biaya. Kita perun langsung kita tumpuk, kemudian kita simpen mungkin dalam 1, 2, 3 hari sampai sejauh 1 minggu masih bagus kan seperti itu. Tapi memang harus cepat ditanam. Kalau umpamanya ini banggalnya ini tidak dibuang gitu kan, harus cepat ditanam. Kalau enggak itu dia akan cenderung lebih cepat kering, mati. Karena tunas-tunas ini enggak apa itu namanya, enggak kepingin mau apa itu namanya tunas tumbuh gitu. Nah gitu, jadi nggak bertahan dengan cara seperti itu, nggak bertahan. Boleh kita pakai cara ini, tapi harus apa itu namanya, cepat ditanam. Nah berbeda dengan cara ini tadi. Kalau dengan cara ini tadi kita potong dari awal ya, terus kita taruh di tempat teduh ya, ini dia bisa 1 bulan bertahan, itu nggak rusak batang ini gitu, dia masih hidup aja. Dan itu mengantisipasi kalau umpamanya kita apa itu niatan mau nanamnya itu agak lama, rencana nanamnya itu belum tentu kan gitu. Nah itu sedikit pengalaman saja ya kawan, artinya apa yang saya sampaikan itu bisa diambil, bisa juga tidak, bisa untuk nambah-nambah ilmu saja kan seperti itu. Intinya kita berbagi pengalaman saja, mana yang lebih bagus untuk kita lakukan, lah itu ambil kan seperti itu. Tidak harus digunakan atau tidak itu apa yang saya sampaikan, tapi itu pengalaman saja. Dan saya ingatkan lagi, kalau apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kawan-kawan ya, nambah ilmunya kawan-kawan, jangan lupa dibantu subscribe, kemudian di share, kemudian di like ya, itu supaya berkah ya, artinya apa yang kita ada manfaatnya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Ini sepertinya cuaca makin gelap di sini ya. Ini sudah hampir jam 6, saya masih di ladang. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tetap berdoa semoga kawan-kawan seluruh petani Indonesia, khususnya petani singkong ya, taninya sukses, harganya mahal, terus tanaman singkongnya bagus ya, kemudian selalu diberi kesehatan, diberi rezeki untuk semua kawan-kawan yang nonton video ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.